Terima kasih dan masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan kerja dari rumah atau work from home atau WFH telah diputuskan pemerintah dan akan segera diumumkan ke publik. Purbaya menegaskan pengumuman itu akan disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Purbaya bilang target pemerintah menekan konsumsi bahan bakar BBM hingga 20% melalui kebijakan WFH. Terdapat perhitungan yang mengarah pada penurunan konsumsi meski belum bersifat pasti. Putuskan nanti diumumkan, bukan saya yang ngumumkan. Siapa Pak? Ngumumin siapa? Bukan saya lah, nanti Pak Menko, Pak Menko. Kalau saya hitung gini, Pak Menko memang betul. Kalau diliburin kan yang dipilih yang dampak paling kecil ke produktivitas kan. Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke productivity dianggap paling kecil. Sementara travelnya perjalanannya sama dari sini ke kantor. Tapi di sini kan sini apa? Kalau di sini kan pagi-pagi olahraga. Nih habis itu nggak lama setelah Jumat atau juga lea habis itu pulang. Pabrik juga kan sama kan paling pendek gitu. Jadi dipilih yang paling sedikit shocknya ke produktivitas, kira-kira gitu. Pemerintah telah membahas wacana kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara ASN sebagai bagian penghematan dampak perang Iran lawan ASN Israel. Rencananya dalam 1 minggu ada 1 hari di mana ASN bekerja dari rumah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang saat ini pemerintah tinggal memutuskan hari apa yang akan dijadwalkan work from home. Namun Tito belum mau menjelaskan secara detail soal rencana tersebut. Yang jelas, pemerintah siap jika keputusan sudah diumumkan karena sebelumnya sudah pernah menerapkan skema WFH ketika masa pandemi COVID-19. Saya yakin nggak akan masalah, karena kita bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman COVID itu kan WFH, bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga, gitu. Iya. Jadi bukan sesuatu yang baru, kita udah punya pengalaman. Jadi pemerintah juga siap kalau memang ini akan diimplementasikan nanti ya? No problem. Iya, Pemda juga udah punya pengalaman. Yang saya dengar itu adalah satu hari selama seminggu ya. Iya. Tapi hari apa yang akan diambil biar nanti yang memutuskan nanti kan hasil rapat kemarin akan dilaporkan Presiden. Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang kebijakan work from anywhere masih berlaku bagi ASN pasca libur Lebaran 2026. Kebijakan itu berlaku sejak 25 hingga 27 Maret 2026. Namun demikian, pihaknya akan mengikuti sepenuhnya kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat soal work from home. Pramono juga menegaskan Pemprov DKI belum mengambil langkah teknis apapun karena keputusan final soal WFH 1 hari dalam seminggu belum dikeluarkan. Sesuai dengan apa yang menjadi arahan pemerintah pusat mengenai work from everywhere, work from home, pemerintah DKI Jakarta akan menjalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada waktu itu. Jadi pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Apapun yang diputuskan itu akan kami jalankan. Tetapi karena belum diputuskan, kami belum mengambil sikap untuk itu. Sementara pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menerapkan kebijakan work from home bagi ASN setiap Rabu. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, bilang kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat BBM sebanyak 108.000 liter per bulan dari total 81.700 ASN di Jawa Timur. Ibu Gubernur yang sudah mengumumkan bahwa kita akan menjalankan arahan pemerintah pusat dan berkontribusi pada upaya untuk menurunkan konsumsi BBM di tengah konflik Timur Tengah. Ini dengan menerapkan WFH di hari Rabu. Ya. Jadi kita masih menunggu arahannya. 81.700 kalau asumsinya pulang pergi 15 km itu memang tingkat penghematannya bisa sampai 108.000 liter kalau asumsinya naik motor dan kalau asumsinya 40 sampai 50 km per liter kalau naik motor. Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi menilai, jika WFH diterapkan pada hari terakhir kerja, tidak akan efektif untuk menekan penggunaan BBM.
Justru, WFH setiap Jumat bisa meningkatkan mobilitas warga untuk bekerja dari tempat wisata atau kampung halaman. Artinya, mobilitas tetap tinggi. Alternatif lain yang sesungguhnya cukup efektif dan bisa menghemat dalam jumlah yang besar itu adalah bagaimana pembatasan subsidi BBM itu ya, yang selama ini tidak tepat sasaran gitu ya. Pemerintah serius untuk membuat kebijakan dalam pembatasan subsidi BBM tadi agar tepat sasaran. Kebijakan WFH diambil guna mengantisipasi dampak krisis yang terjadi akibat situasi di Timur Tengah, di mana kondisi itu berpengaruh terhadap pasokan energi jika mobilitas pekerja masih dilakukan secara penuh. Meski demikian, pemerintah mesti melakukan kalkulasi dengan baik agar tidak ada sektor yang dikorbankan. Tim Liputan Kompas TV.